Padahal dia ternyata lebih mulia, bisa jadi seperti itu. Inilah. Ini maka inilah pentingnya ketawaduan. Ya. Tawadu, campur dengan orang-orang fakir miskin. Tawadu. Ini. Selanjutnya supaya kita senantiasa bertawadu adalah kita membiasakan diri berterima kasih kepada orang-orang yang membantu kita dan memaafkan orang-orang yang sekiranya ada kesalahan terhadap kita. Ini tawadu. Karena seringkali muncul ketika ada orang membantu walaupun kelihatannya bantuannya sepele, itu mau ngomong terima kasih aja susah gitu. Mohon maaf misalkan kita bertamu ke rumahnya orang. Itu ya. Itu ketika disediakan makanan atau minuman, kita boleh sebagai orang Jawa basa-basi, jangan repot-repot. Itu kan basa-basi orang Jawa itu. Boleh nggak? Ya silahkan, nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan lupa ucapkan terima kasih gitu. Ini ya. Basa-basinya boleh silahkan karena itu adat istiadat kita. Kalau nggak ngomong gitu nggak enak rasanya gitu. Ampun repot-repot, jannya ya semua sudah tahu kalau itu basa-basi sebenarnya. Tapi yang tidak boleh lupa adalah mengucapkan terima kasih. Ini menimbulkan rasa tawadu, penghargaan terhadap orang lain. Sekaligus kita mudah di dalam memberikan maaf. Ini kadang ada orang salah sama kita, kemudian dia minta maaf kepada kita, malah muncul kesombongan di hati kita itu. Nah, kamu kan udah tak kasih tahu begini, jelas kamu yang salah kok. Lu malah muncul kesombongan. Ada orang minta maaf kok kita malah sombong gitu loh. Kalau ada orang datang dengan meminta maaf, kita kasih maaf. Kenapa? Sudah dikatakan bahwa orang yang mau meminta maaf lebih dulu, dia lebih mulia daripada yang ngasih maaf itu. Jadi minta maaf lebih dulu, dikasih oleh Allah mulia. Memberikan maaf hukumnya wajib, dikasih oleh Allah pahala besar. Jadi berarti dua-duanya kira-kira dua-duanya kira-kira jelek apa enggak ini? Bagus semua. Dan jangan berpikir ketika kita memberikan maaf, kalau ada orang yang bikin salah, minta maaf kita maafkan, bikin salah lagi, minta maaf kita maafkan, bikin salah lagi, minta maaf kita maafkan. Kadang-kadang teman kita ngasih tahu, kamu ngasih maaf terus, harusnya itu kamu tegas itu. Begini. Kamu jadi nggak ada harga dirinya itu, kamu tiap hari itu didolimi sama dia, terus dia minta maaf, kamu kasih maaf. Semua orang yang memberikan maaf itu adalah tanda dari ketawaduan. Dan janji Allah kepada orang yang tawadu justru adalah dimuliakan. Orang yang memberikan maaf itu mulia di hadapan orang yang meminta maaf. Betul apa enggak kira-kira? Kita punya salah, minta maaf sama si fulan ngasih maaf, kira-kira kita memuliakan orang itu apa enggak kira-kira? Memuliakan kita. Alhamdulillah orang itu mau memaafkan saya. Tentu kita jadi hormat, jadi respect sama orang itu. Gitu loh. Mulia. Jadi memaafkan itu mulia, bukan merendahkan diri. Ini. Nah, jadi itu adalah beberapa. Ya sebenarnya banyak cara-caranya. Tapi singkatnya seperti itu adalah supaya kita belajar agar kita mampu mengamalkan amalan hati, yaitu tawadu. Ini tawadu itu nggak bisa dibikin-bikin itu. Apa adanya. Kayak Mas Subri ini apa adanya. Ini memang datang begini ya begini memang modelnya ini. Karakternya. Tawadu ini. Sampai nonton Roma Irama. Roma Irama nih munggah jong dulu. Berarti pas nonton temen. Itu ya. Demikian dulu, nanti kita buka diskusinya. Saya kembalikan ke Mas Fajar, silakan. Terima kasih Ustadz Nasrullah Al-Jufri yang sudah memberikan ilmu kepada kita. Terima kasih juga kepada
Bapak Gofar yang sudah memfasilitasi kami ngaji di sini, telah memberikan hidangan kepada kami, telah memberikan tempat. Terima kasih Pak Gofar. Mohon maaf kelancangan saya sebagai MC yang jarang sekali berterima kasih. Mungkin untuk acara selanjutnya ini ada sesi tanya jawab dan diskusi dari teman-teman. Silahkan jika ingin memberikan pertanyaan seputar tema tawadhu atau di luar. Monggo. Monggo, Pak. Perkenalan dulu mungkin ya Pak, biar saling kenal. Banyak yang baru. Banyak yang baru, Pak. Karena banyak yang baru ya. Banyak udah senior sebenarnya. Assalamualaikum Banyak yang kenal maksudnya jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanafi, Oke. asli dari Kebumen tapi sekarang tinggal di Karanganyar. Ya, saya mau tanya sama Ustadz, ini seandainya ya umpamanya saya itu Jumatan di depan ada tempat yang kosong, terus saya itu melangkahin banyak orang ya, karena katanya kalau yang di depan saf paling depan itu dapatnya unta, betul. Segini dapat 3 puyuh, Pak. Nah itu kalau ngelangkahin begitu gimana Tat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan bahwa bagaimana kalau Jumatan gitu ya. Kalau Jumatan datangnya agak akhir tapi kok di soft depan itu masih ada yang kosong. Maka adalah sunnah untuk memenuhi soft-soft yang memang kosong. Nah, makanya kalau ada soft kosong kok dibiarkan kosong, itu yang membiarkan karena belum paham hukumnya. Itu karena belum paham hukumnya atau belum paham keutamaannya. Itu belum paham keutamaannya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, seandainya orang itu tahu besarnya pahala, dia bisa melihat besarnya pahala sholat di soft pertama, maka seandainya dia itu berangkat sholat berjamaah dengan merangkak pun pasti dia akan lakukan itu. Nah, cuman kita nggak mampu melihat itu. Rasul sudah diperlihatkan seperti apa pahala besarnya sholat di soft yang pertama. Ini. Maka sebenarnya kalau memang masih ada kosong boleh. Karena memang karena bagian apa? Karena menyempurnakan soft adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Nah, jadi kita sholat misalkan ada bagian yang kosong, kita biarkan, sholat kita itu sah tetapi tidak sempurna. Sah tapi tidak sempurna. Artinya apa? Artinya ada kesunahan, ada kebaikan yang tidak kita lakukan. Sehingga seharusnya, misal ini pakai analogi, ya sah harusnya tapi kan dapatnya 100. Nah ini cuma dapat 70 misalkan, sah tetap dapat pahala, masalahnya tidak sempurna itu. Paham ya? Batas minimal lah. Terus terkait dengan yang namanya orang Jumatan, bagaimana itu? Katanya nanti kalau datang pertama dapat unta, dapat kedua itu nanti ya dapat apa, nanti terakhir ya dapat telur. Ini saya sampaikan. Yang pertama, sebagai imam ini ya, dan sebagai jamaah nanti gimana ini caranya, aturannya itu ya, sunnahnya. Jadi khusus untuk hari Jumat, memang di Jumatan itu di dalam kitab namanya kitab Turatun Nasihin itu, di situ diterangkan bahwa orang itu ketika di hari Jumat ada malaikat yang berdiri di pintu masjid mencatat amalan-amalan orang yang lebih dulu berangkat. Jadi catatannya yang lebih dulu berangkat. Ini bukan yang di depan itu, tapi yang lebih dulu berangkat. Yang lebih dulu berangkat, maka catatan ini diberi semakin yang lebih dulu berangkat dia dapat pahala lebih besar. Kemudian semakin lama ke belakang semakin kecil. Kapan kapan buku catatan pahala itu ditutup? Ketika imam datang ke masjid. Makanya kalau imam sunnahnya datang akhir. Misal
kalau kira-kira jam 6 jam 12 itu akan dimulai sholat Jumat misalkan. Itu imam ya kira-kira jam 12 kurang 10. Jangan setengah 12 sudah hadir, bukunya ditutup duluan itu. Itulah kenapa imam sunnahnya di setiap waktu sholat. Sunnahnya imam adalah dia datang akhir. Bukan paling akhir, maksudnya secara waktu udah mepet-mepet waktunya. Itu sunnahnya imam. Itu kalau imamnya paham itu. Supaya apa? Jamaahnya dapat pahala lebih banyak. Itu. Dapat pahala lebih banyak. Ini. Jadi memang betul itu. Tapi bukan itu hanya istilah saja, digambarkan dapatnya unta, nanti digambarkan dapatnya sapi, dapatnya kambing. Itu hanya gambaran saja. Artinya sebenarnya adalah memang diberikan pahala. Siapa yang hadir lebih dulu dapat pahala lebih besar. Makanya di dalam kitab juga diterangkan, misalkan di dalam Tanbihul Ghafilin, bagaimana di dalam Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diceritakan keutamaan orang yang datang ke masjid gitu ya. Digambarkan ada orang nanti datang ke di hari kiamat. Dia itu tampak seperti tampak seperti rembulan yang cerah gitu. Siapa itu? Orang yang datang ke masjid setelah ketika azan dikumandangkan dia sudah ada di masjid. Sudah ada di masjid. Itu nanti wajahnya di hari kiamat itu terangnya itu seperti bulan purnama itu. Untuk menunjukkan bahwa orang ini punya kemuliaan yang luar biasa. Ini. Kebalik ini. Begitu azan dia datang ke masjid. Maaf. Jadi begitu azan cepat-cepat dia datang ke masjid. Nah, ini nanti dia akan tampil wajahnya seperti bulan purnama. Lah bagaimana kalau orang azan dia sudah duduk di masjid, sudah nungguin itu, maka digambarkan nanti wajahnya itu seperti matahari yang terangnya luar biasa. Ini. Maka ini semua istilah ini. Artinya orang ini punya kemuliaan berarti lebih hebat lagi ini. Itu. Yang buren kan sudah azan nggak datang ke masjid. Ini kan repot ini kalau yang ini. Kumat. Jadi kalau ada imam datang ke masjid agak telat-telat itu betul. Secara sunnah itu betul. Gitu ya. Jadi memang begitu itu. Makanya Rasulullah itu kalau ke masjid dijemput itu. Ya, itu. Sudah siap untuk sholat. Ya. Itu. Jadi sahabat-sahabat sudah dapat pahala semua ini, sudah hadir lebih dulu ini. Itu seperti itu. Ini ya jelas ya. Ada lagi? Silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.